wali kota London juga seorang Muslim. Sebenarnya Pangeran Charles juga diyakini sudah mu'alaf, tetapi pihak kerajaan mengusahakan untuk dirahasiakan. Sungguh saya bersyukur khususnya bisa nyampe ke masjid ini. Adzan tadi masih di perjalanan, karena saya memang baru ada acara menerima duta besar Inggris untuk Indonesia, Mr. Muazzam Malik, Muslim, dan saya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bahwa di Inggris perkembangan Islam sangat pesat. Sekarang sudah mencapai 5%, bahkan keluarga pejabat banyak yang menjadi mu'alaf. Wali kota London, atau sebenarnya lebih tepat gubernur London, juga seorang Muslim. Sebenarnya Pangeran Charles juga diyakini sudah mu'alaf, tetapi pihak kerajaan mengusahakan untuk dirahasiakan. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah betapa umat Islam dihargai di negara yang mayoritas non-Muslim. Sementara umat Islam yang di negeri mayoritas ini sering dibully, diejek-ejek, dianggap intoleran, dianggap tidak anti kebinekaan, anti NKRI, hanya karena kita umat Islam ingin memilih pemimpin Muslim. Dan ternyata pemimpin yang ditolak oleh umat Islam ini dan didukung oleh non-Muslim, ketika ditawarkan ke daerah mayoritas non-Muslim, mereka nolak juga. Yang ini kan tak tepat. Ya cara belum muni kasar, ya muni kasar aku, tapi enggak. Mereka mati-matian mendukung dari jauh bahwa gubernur ini harus menjadi orang ini harus menjadi gubernur di ibu kota negara ini, negara mayoritas Muslim ini, dan ibu kota yang juga mayoritas Muslim. Tapi ketika ditawarkan ke mereka, mereka menolak dengan alasan harus seagama dengan mereka. Ketika ditawarkan ke daerah lain yang juga banyak pendukungnya, ternyata mereka menyatakan harus dari suku kami. Malah lebih kacau lagi. Kalau itu umat Islam itu sangat-sangat toleran. Umat Islam Indonesia itu sangat-sangat toleran. Dan saya berharap kita harus bangkit. Umat Islam harus bangkit, harus punya harga diri dengan tetap menawarkan Islam rahmatan lil alamin. Tadi juga saya sampaikan bahwa Indonesia ini betul-betul Islam rahmatan lil alamin, saking rahmatnya sampai mereka juga tidak tahu terima kasih, bahkan mereka dapat dikatakan meremehkan umat Islam. Karena memang sebagian bisa dibeli sih. Harus kita akui bahwa kelemahan umat Islam adalah soal mentalitas. Bisa dibeli. Itu masalahnya. Militansinya kurang. Memang di negara manapun kalau mayoritas umumnya seperti itu. Kalau minoritas umumnya punya militansi yang kuat. Jadi saya mengajak umat Islam Indonesia harus punya harga diri. Harus menjadi Muslim yang berdaya, berjaya. Harus tidak mudah ditawari dengan hal-hal yang terkait duniawi. Harus punya ruhul jihad, jiwa perjuangan. Jihad jangan selalu diartikan perang, tidak selalu perang. Tapi memang kalau perlu perang, ya perang, beneran, tidak apa-apa. Daripada dihinakan, diremehkan,
Kita harus unjuk rasa, unjuk kekuatan dengan tetap damai, tetap sopan, tetap santun, tetap bisa rukun dengan siapapun, agama apapun, asal mereka juga mau rukun dan bisa menghargai. Allah SWT menyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT tidak melarang umat Islam ini berbaik, berbuat adil kepada mereka yang berbeda agama, asal mereka tidak memusuhi umat Islam, tidak menggusur umat Islam, tidak ngusir umat Islam, tidak menyengsarakan umat Islam. Ini penting karena ya saya tiap hari mendapatkan informasi tentang kondisi umat Islam di dunia, di Prancis, bahkan di Amerika, sejak bom BTC itu 11/9 itu 11 September itu, angka kenaikan mu'alaf banyak sekali. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Akbar ini juga gitu. Hampir tiap malam Jumat ada ikrar. Sesibuk apapun saya tahan. Ya sebenarnya saya ingin di ikrar itu jangan selalu hanya malam Jumat. Tapi karena ya jamaah menghendaki itu, ya sudah, tidak apa-apa. Selalu ada ikrar malam Jumat, itu kayaknya akan ada ikrar juga itu. Kita bersyukur pada Allah SWT, berterima kasih kepada bangsa Indonesia yang mau merasa mengakui kenyataan bahwa Islam adalah agama mayoritas di sini, dan perjuangan kemerdekaan juga dipandegani oleh para ulama kaum muslimin tanpa merendahkan agama lain apapun.